Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Today wonderful day and full of blessings. Give me knowledge and easy understanding. Please give my prayer. amin ya rabbal alamin. Thank you very much Miss Quina, Miss Sahnas, Miss Sila, and Miss Sakila. Okay. Are you ready to ngaji morning? Are you ready? Yes. Yes. Oke, disiapkan tilawatinya. Oh, I'm ready. Are you ready? Yes, 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 I'm ready. Gitu ya. Are you ready to ngaji morning? Yes, 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 I'm ready. Oke. Anak-anak kelas 2, silakan disiapkan buku ngaji morningnya. Ustadz Ustadzah, guru ngajinya harus diperhatikan, tidak pergi-pergi kemana-mana. Oke, please klik join. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengaji anak-anak. Bismillah. Semuanya berdoa. Ya. Alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqona wa ja'alana Muslimin segala puji dari bagi Allah telah memberi kami makan dan minum serta berikan kami seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much Mas Ken, Mr. Ken from skateboard. Thank you. Oke, sebelum kita belajar Al-Islam bersama Ustadzah Qurun, di sini sudah ada Ustadzah Qurun. Kita senam pagi semuanya. Stand up, please. Ayo, berdiri semuanya. Stand up, stand up, stand up. Kita olahraga pagi dulu Ustadz. Kita gerakkan badannya dulu. Ayo Mbak Jov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Gimana jawabnya? Kalau Ustadzah bertanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Coba bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Hebat semuanya. Sudah disiapkan modulnya? Coba Ustadzah juga membawa modul. Nah, coba diangkat semuanya modulnya. Ya, ada yang tahu kira-kira ya hari ini tuh Ustadzah akan membahas tentang apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu atau sudah dipelajari? Coba Ustadz dinyalakan.
Mungkin ada yang sudah baca ya modulnya Al-Islam. Kira-kira hari ini tuh tentang apa ya? Ada yang tahu? Asmaul Husna. Iya. Asmaul Husna. Sebelum Ustazah membahas Asmaul Husna, Ustazah Qurun itu mau mereview kembali materi-materi yang kemarin. Yaitu salah satunya yaitu tentang sholat berjamaah. Siapa yang biasanya sholat berjamaah di rumah angkat tangan? Alhamdulillah. Nah kemarin itu anak-anak ya, ini terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya di Google Classroom. Namun Ustazah ingatkan kembali ya, ayah bunda yang mendampingi anak-anak juga dikasih apa anak-anak? Nama ya. Karena kemarin setelah Ustazah cek itu ada yang tidak ada namanya, namun nama email orang tua. Nah ini Ustazah yang bingung ini ya anak-anak ya. Karena kan Ustazah kan tidak bisa menghafalkan email sebanyak ini. Jadi mohon untuk ditulis di worksheetnya, ditulis apa anak-anak? Namanya saja. Untuk kelas insya Allah Ustazah sudah bisa ya. Nah kemarin kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Nah mungkin kalau ada kesulitan untuk ngeprint ya silakan foto saja. Setelah foto kemudian langsung diupload di Google Classroom, itu aja ya anak-anak ya. Mungkin ada yang mungkin kesulitan atau lama kalau harus ngeprint, jadi bisa foto saja ya, kalian sholat berjamaah sama siapa ya, kemudian difoto, kemudian dikirim dan diupload di Google Classroom. Itu insya Allah subtema 1 kemarin ya, tema 5 subtema 1 ya. Kemudian di situ silakan ditulis yang menjadi imam siapa, misalnya ayahnya. Kemudian yang menjadi makmum siapa? Nah, kamu misalnya aku, namanya siapa? Namamu. Terus misalnya kakaknya, Mas. Nah, itu ditulis namanya Mas siapa. Misalnya yang jadi imam itu ayah, yang menjadi makmum ada ibu, ada kakak siapa, adik. Nah, itu ditulis. Dan satu lagi, misalnya ada yang menjadi muadzin. Tahu ya muadzin tuh yang adzan atau yang iqomah. Nah, sebelum sholat berjamaah dimulai itu kan biasanya ada yang iqomah. Nah yang iqomah itu siapa atau yang adzan, muadzinnya siapa. Nah itu mungkin ada yang kesulitan kalau kok apa itu ngeprint foto. Nah ini Ustazah Qurun mudahkan ya, bisa foto langsung diupload di Google Classroom ya, itu tadi. Nah berbicara tentang sholat berjamaah, siapa yang masih ingat apa sih sholat berjamaah itu? Angkat tangan. Sholat berjamaah itu apa anak-anak? Ada yang tahu sholat berjamaah ini? Ada yang angkat tangan. Sholat yang kita laksanakan kan ada 2. Ada yang sendirian dan ada yang berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Nah, ini siapa yang namanya? Akila, silakan Akila. Apa Akila sholat berjamaah itu? Sholat bareng-bareng. Sholat bareng-bareng, boleh. Ya, 100 untuk Akila. Ada jawaban lagi? Sholat bareng-bareng. Nah, itu kan ada jumlahnya. Minimal berapa Mbak Akila? Paling sedikit berapa orang? 2. 1 jadi apa Mbak Akila? Imam. Yang kedua jadi apa Mbak Akila? Makmum. Hebat. Terima kasih Mbak Akila. Nah, tadi sudah dibahas sama Mbak Akila bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat bareng-bareng. Iya, sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Paling sedikit berapa orang? 2 ya, paling sedikit 2. 1 jadi apa? Imam, satunya jadi makmum. Nah kemarin baru dibahas sama Ustazah Qurun yaitu tentang imam ya. Makmumnya kapan? Terus shofnya kapan? Insya Allah nanti ya. Di pertemuan berikutnya akan Ustazah Qurun bahas tuntas tentang sholat berjamaah di kelas 2 ya. Nah sekarang apa sih pengertiannya imam? Nah siapa yang bisa jawab apa sih imam itu? Tadi sholat jamaah kan sudah, sekarang imam. Nah siapa yang bisa menjawab apa sih imam itu? Nah ini siapa ini? Sanas. Imam itu artinya apa Mbak Sanas? Memimpin sholat. Pemimpin sholat. Mbak Sanas masih ingat syarat-syarat menjadi imam itu apa saja kemarin? 1?
Tua. Satu Lebih Orang? tua. Kemudian nah, masih ingat? Agak lupa ya? Satu laki-laki. Dua apa Mbak? Oke, terima kasih Mbak Sanas. Tadi sudah menjawab. Imam tadi apa? Pemimpin sholat. Ya, orang yang memimpin sholat namanya imam ya. Mungkin yang lain syaratnya jadi imam ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Coba Ustadz. Siapa yang masih ingat? Nah, syaratnya jadi imam apa saja? Oh ini, ada siapa ini? Sila, silakan Sila. Enggak semuanya ya, 2 atau 3 juga boleh. Syaratnya apa yang pertama Mbak Sila? Jodoh. Syaratnya jadi imam? 1? Enggak. Itu bila. Enggak itu. 1? Membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya kira-kira harus gimana? Lancar apa tidak? Lancar. Lancar, iya. Fasih dalam baca Al-Quran. Yang kedua, akhlaknya harus bagaimana? Berakhlak baik. Berakhlak baik. Terus akalnya juga harus Sehat. sehat. Yang pertama apa yang pertama? Laki? Laki-laki. Laki-laki. Ya, itu tadi syarat-syarat jadi imam tuh ada laki-laki yang pertama, terus berakal sehat, berakhlak mulia, dan fasih atau lancar dalam baca Al-Quran itu sebagian ya. Nah, karena kan kalian masih kelas 2, paling tidak sudah tahu, oh syaratnya jadi imam tuh ini ya. Nah, selanjutnya kemarin Ustadz Akurun juga sudah membahas tentang surat Al-Fil. Gak hanya sholat berjamaah, tapi surat Al-Fil, hafalan suratnya. Sudah hafal semuanya ya anak-anak ya? Coba kalau sudah hafal, angkat tangan semuanya yang sudah hafal surat Al-Fil. Insya Allah sudah ya. Nah, coba dinyalakan Ustadz, kita baca bareng-bareng surat Al-Fil semuanya. Baca ta'awud dulu. 1, 2, 3, mulai. Oke, ada berapa ayat? Coba diangkat tangannya. Ada berapa ayat surat Al-Fil? Ada berapa ayat? Coba ditunjukkan ke kameranya. Ada berapa? 1 apa 2? 5. Ya, 5 ayat. Ya, oke. Siapa yang masih ingat Al-Fil itu artinya apa? Coba dinyalakan Ustadz. Kita jawab bareng-bareng ya, mereview kembali materi yang kemarin. Al-Fil artinya? Pasukan gajah. Pasukan gajah. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 5 ayat. Turun di kota? Mekah. Mekah. Termasuk golongan surat? Termasuk golongan surat? Termasuk hebat. Siapa yang masih ingat? Nah, surat Al-Fil itu kan menceritakan tentang pasukan bergajah ya, yang mau apa anak-anak? Yang mau menghancurkan Ka'bah. Siapa nama rajanya? Siapa yang masih ingat? Siapa nama rajanya? Raja? Raja siapa? Raja Abraham.
Dari negara mana? Yaman. Nah, pada saat itu anak-anak ya, pada saat Raja Abraha ini mau menyerang Ka'bah ya. Namun Ka'bah itu diselamatkan oleh siapa anak-anak? Diselamatkan oleh siapa? Burung ababil. Oleh Allah ya. Diselamatkan oleh Allah dengan mengirimkan apa anak-anak? Burung Burung ya yang datang berbondong-bondong. Membawa apa anak-anak? Batu yang Batu. Batunya dingin apa panas? Batunya dingin apa panas? Panas. Dari mana anak-anak? Batunya itu dari mana? Kan panas sekali itu dari mana itu? Dari api neraka. Pada saat itu bersamaan dengan kelahiran Nabi yang terakhir. Yaitu Nabi siapa anak-anak? Nabi siapa? Wah, semuanya hebat ya. Sudah menguasai materi yang disampaikan Ustazah Qurun. Alhamdulillah luar biasa ya. Jangan lupa ya yang belum mengirimkan worksheetnya yang kemarin-kemarin masih Ustazah Qurun tunggu ya. Nah kemarin ada yang bertanya karena kan ada yang nggak ngikuti karena sakit ya. Nah jadi kemarin yang sudah kita bahas yaitu tentang sholat berjamaah dan surat Al-Fil. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Coba dilihat modulnya ya anak-anak ya, halaman 39. Halaman 39. Nah ini Ustazah Qurun lanjutkan Asmaul Husnanya ya. Nah ada gambar. Di dalam apa itu anak-anak kira-kira? Di dalam sebuah masjid. Ada yang sedang zikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdoa. Nah coba dilihat halaman 39. Apa sajakah yang telah kalian amati pada gambar tersebut? Ada yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Ada yang tahu enggak ketika masuk masjid anak-anak? Ketika masuk masjid itu kan harus berdoa dulu ya kan? Nah siapa yang bisa doa masuk masjid? Siapa yang hafal doa masuk masjid? Oke ini Naswa. Silakan Naswa. Gimana doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke hebat ya. Jangan lupa kalau masuk masjid itu pakai kaki mana anak-anak? Coba diangkat tangannya. Kaki kanan ya. Terus berdoa. Kemudian masuk masjid. Biasanya itu kan gak langsung duduk. Ada sholat sunnahnya kalau masuk masjid. Namanya sholat sunnah apa? Ada yang tahu? Coba yang tahu angkat tangan. Sholat sunnah apa? Boleh bertanya. Boleh bertanya yang ada di sekitarnya. Sholat apa? Oh ini ada yang mau jawab ini. Aira ini. Aira Ski. Kelas 2 Ski ya. Oke sholat apa Mbak Aira? Tahiyatul masjid. Oke sholat tahiyatul masjid. Iya 100 untuk Mbak Aira. Jadi ketika kita ya masuk masjid ya ditata dulu ya sandalnya ya, nggak sambil lari, jalan, kemudian kaki kanan, kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah kemudian masuk masjid ya, ini ceritanya kan sudah wudhu, kemudian jangan duduk dulu, langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat anak-anak? Berapa rakaat? Coba diangkat tangannya. Berapa? 2. Iya itu ada Mbak Nida itu jawab 2 rakaat. Ya. Nah. Terus di masjid itu ada yang sedang berzikir dan ada yang berdoa. Ada juga yang sedang membaca Al-Quran. Tahukah kalian bahwa Allah mempunyai Asma Al-Basir dan As-Sami yang artinya maha melihat dan maha mendengar.
yaitu Allah mendengar dan melihat segala ucapan dan perbuatan kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa ya berkata yang baik-baik ya dalam lisan atau hati, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Misalnya sekarang ini kan sudah PTM ya anak-anak ya. Kalian kan sudah tatap muka ya, masuk sekolah kan. Nah misalnya kalian datang pagi-pagi masuk kelas ke sekolah kreatif, tiba-tiba menemukan uang. Nah apa yang akan kalian lakukan? Langsung dimasukkan saku atau ditunjukkan ke gurunya, miliknya siapa ini? Nah kalau misalnya pagi-pagi datang ke sekolah, masuk kelas kok menemukan sesuatu barang yang berharga yang bukan milik kita, kita bilang ke ustadz ustadzahnya ya, kita tidak boleh mengambilnya meskipun tidak ada siapa-siapa. Karena apa? Karena semua amal perbuatan kita dilihat oleh siapa? Oleh Allah ya. Allah itu CCTV-nya itu lebih hebat ya, lebih hebat. Nah kemudian pada semester ini kita lanjutkan, yaitu masih ingat nggak lagunya Asmaul Husna yang dari kelas 1? Ar-Rahman. Coba dinyalakan Ustadz, kita nyanyi bareng-bareng. Siapa yang masih ingat? Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha menyelamatkan, Al-Mu'min Memberi keamanan, Al-Muhaimin Maha memelihara, Al-Aziz Maha perkasa, Al-Jabbar Maha berkehendak, Al-Mutakabir memiliki kebesaran, Al-Khaliq Maha pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ada yang hafal? Itu hafal saya. coba yang hafal angkat tangan. Yang hafal kelas 1 ya itu ya. Yang ada yang hafal? Coba angkat tangan. Coba ada yang hafal? Oh ini siapa ini? Coba yang hafal angkat tangan. Ar-Rahman Maha Pengasih. Siapa yang hafal ya? Siapa Ustadz yang biasanya hafal? Oh ini Zahin ya. Zahin 2 ski, silahkan Zahin. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Memiliki, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Menyelamatkan, Al-Mu'min memberi keamanan, Al-Muhaimin Maha memelihara, Al-Aziz Maha perkasa, Al-Jabbar Maha berkehendak, Al-Mutakabir memiliki kebesaran, Al-Khaliq Maha pencipta, Allah Azza wa Jalla. itu ada lanjutannya bawahnya? Ya. Oh enggak, itu Zahin tadi menghafalkan sendiri ya? Atau lihat modul yang kemarin? Menghafalkan sendiri. Oh menghafalkan sendiri. Kalau yang selanjutnya di semester 1 sudah hafal? Al-Bari. Hafal? Belum. Belum, oke ya. Nah kita hafalkan sama-sama ya anak-anak ya. Nah, terus kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari awal Ustadz. Coba dinyalakan. Bersama-sama menghafalkan dari Ar-Rahman. 1, 2, 3, mulai. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang,
salam maha menyelamatkan, Al-Mu'min memberi keamanan, Al-Muhaimin maha memelihara, Al-Aziz maha perkasa, Al-Jabbar maha berkehendak, Al-Mutakabir memiliki kebesaran, Al-Khaliq maha pencipta, Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan yang semester 1 kemarin. Al-Bari maha mengadakan. Yang masih ingat? Al-Musawwir maha pembentuk, Al-Ghaffar maha pengampun, Al-Qahar maha memaksa, Al-Wahhab pemberi karunia, Ar-Razzaq maha pemberi rizki, Al-Fattah pembuka pintu rahmat, Al-Alim maha mengetahui. Oke, balik ada yang bisa ya. Nah, kalau dilakukan itu ternyata kita langsung bisa apa ini anak-anak? Asmaul Husnanya beserta juga artinya. Nah, Asmaul Husna itu bisa kita gunakan untuk pembuka dalam berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, ya. Nah, untuk selanjutnya pada semester 2 ini ada Asmaul Husna yang nomor 20, ada Al-Qabid yang maha menyempitkan, ada Al-Basit yang maha melapangkan. Dilihat ya di modulnya halaman 39, ada Al-Khafid yang maha merendahkan, ada Ar-Rafi yang maha meninggikan, ada Al-Mu'is yang maha memuliakan, ada Al-Mudhil yang maha menghinakan, As-Sami yang maha mendengar, ada Al-Basir yang maha melihat, ada Al-Hakam yang maha menetapkan, ada Al-Adlu yang maha adil, dan ada Al-Latif yang maha lembut. Nah, sebelum kita menyanyikan ya, nanti Asmaul Husna ini kita buat lagu seperti tadi supaya cepat hafal. Ustadzah punya cerita anak-anak. Nah, ceritanya ini jadi suatu hari ada seorang ustadz, ada seorang kiai ya. Seorang kiai ini mempunyai 3 santri ya. Santrinya tadi bernama ada Umar, Hasan, dan Hamid. Jadi ini ada seorang ustadz atau kiai mempunyai berapa santri anak-anak? 3. Ada Umar, ada Hasan, dan ada Hamid. Suatu hari Pak Ustadznya bilang, hei anak-anakku ya, kesini semuanya. Ya Ustadz, ada apa Ustadz? Kata santrinya tadi. Hari ini Ustadz akan memberikan ujian kepada kalian. Wah, tapi ujiannya ini berbeda anak-anak dengan yang lainnya. Bukan ujiannya itu berupa ujian tulis, memberikan soal kemudian ditulis jawabannya. Enggak Ustadz, enggak anak-anak ya. Ya Ustadz, kami siap melaksanakan ujiannya. Apa itu Ustadz? Nah, ternyata Ustadznya ini anak-anak ya, beliau ini punya ternak ayam anak-anak. Nah, akhirnya sama Ustadz, silakan Umar, Hasan, dan Hamid mengambil ayam yang ada di kandang itu. Silakan diambil satu-satu ya. Kemudian silahkan kalian sembelih ya. Kemudian kalian sembelih, yang mana ketika kalian menyembelih itu tidak ada orang yang melihat sama sekali. Nah, dengan semangat Umar, Hasan, Hamid ya. Nah, Umar, Hasan sangat semangat sekali. Ayo kita pergi ke tempat yang tidak dilihat oleh siapapun waktu menyembelih ayam ini. Kemudian ustadznya memberi pisau yang sangat tajam kepada 3 santrinya tadi.
Untuk apa? Untuk menyembelih. Kan kalau menyembelih itu pisaunya harus apa anak-anak? Harus sangat tajam, ya kan? Nah, kemudian si Hamid ini sangat tenang-tenang saja, ya. Si Hamid ini sangat tenang-tenang saja. Kemudian ya, Umar pergi ke sebuah gua anak-anak. Pergi ke sebuah gua ya. Dia itu ya ketika melihat sudah tidak ada siapa-siapa di dalam gua itu, kemudian dia memulai yaitu menyembelih ayam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah menyembelih ayam ini dan tidak ada yang melihat karena ini kan di dalam gua, nggak ada siapa-siapa ini. Paling ada cicak. Cicak kan nggak tahu apa-apa. Kemudian si Hasan, anak-anak, si Hasan itu pergi di sebuah hutan anak-anak. Nah, dia pergi ke hutan belantara yang tidak ada siapa-siapa ya anak-anak. Kemudian di situ dia toleh kanan ke kiri. Oh, tidak ada siapa-siapa. Aku mau menyembelih ayam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayamnya sudah saya sembelih, tidak ada yang melihat. Nah, kemudian 3 santri tadi anak-anak datang ke ustadznya. Ustadz, kata si Umar, Ustadz saya sudah menyembelih ayamnya ini. Terus si Hamid, Ustadz saya sudah menyembelih ayamnya ini. Terus Umar sama Hasan mengolok-olok sama Hamid. Hei Hamid, ayammu kok nggak kamu sembelih? Kok masih dibiarkan hidup? Sama pisaunya kok masih bersih, tidak ada darahnya sama sekali. Nah, kemudian ya Pak Ustadznya tadi karena sangat bijaksana bertanya satu-satu. Hei Umar, kamu tadi nyembelihnya di mana Umar? Saya tadi Ustadz pergi ke sebuah gua, di situ saya tidak melihat siapa-siapa Ustadz, ya. Cuman ada cicak kan gak ngerti Ustadz, langsung saya sembelih ayamnya tadi. Nah, kemudian si Hasan, ayo kamu Hasan, kamu nyembelih di mana Hasan? Aku itu Ustadz pergi ke hutan belantara. Di sana kan nggak ada orang Ustadz, nggak ada yang berani ke sana. Cuman Hasan aja yang berani ke sana. Kemudian Hasan itu menyembelih ayamnya ini. Loh, terus kamu Hamid, kenapa ini? Kok ayamnya kok tidak kamu sembelih? Kok dibiarkan masih hidup dan tertawa ini karena masih hidup dan pisaunya juga masih bersih nih? Iya Ustadz. Nah, jawabannya Hamid gini, iya Ustadz. Ustadz tadi kan bilang kalau menyembelih tidak ada yang melihat, ya, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Tapi saya sudah mencari kemana-mana Ustadz, tapi saya itu bingung Ustadz. Saya sudah masuk rumah, saya kunci rumah itu, tapi saya bingung. Saya ke hutan, ke gua, saya itu bingung Ustadz. Saya nggak menyembelih. Nah, kenapa? Karena saya itu selalu dilihat oleh siapa? Oleh Allah Ustadz kemana-mana. Makanya ini tidak saya sembelih ya, karena semua perbuatan yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Nah, akhirnya sama Ustadz yang sangat bijaksana tadi, oke, ini adalah ujian kelulusan ya, ujian kelulusan. Oleh karena itu yang lulus adalah Hamid ya. Hamid, karena kamu sudah lulus dari pondok sini, kamu boleh pulang dan berdakwah, melanjutkan dakwahnya Kiai ke tempat lain. Loh, terus Umar sama Hasan gimana? Umar sama Hasan tetap di sini, masih perlu belajar untuk supaya sampai lulus dan mendalami ilmu agamanya. Nah, itu tadi anak-anak cerita dari Ustadzah ya, yaitu tentang kisah Asmaul Husna. Nah, apa yang kita lakukan? Dilihat oleh siapa anak? Dilihat oleh Allah. Dan apa yang kita ucapkan meskipun dalam hati itu didengar oleh siapa anak-anak? Oleh Allah ya anak-anak ya. Nah, itu tadi kisah dari Ustadzah Qurun, yaitu tentang 3 santri ya anak-anak ya. Dari sini ada yang ditanyakan tentang materi Asmaul Husna, insya Allah nanti kita perdalami lagi ya lagunya ya, supaya hafal. Ya, ada yang ditanyakan tentang Asmaul Husna tadi? Ada Ustadz? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan dikerjakan worksheetnya. Tadi ada yang sudah mengerjakan itu kayaknya. Coba diangkat ke kamera worksheetnya. Ada yang sudah mengerjakan. Ini siapa ini? Dara. Wow, sudah diwarnai. Coba Dara di spotlight Ustadz. Biar semangat ini teman-temannya ini Ustadz. Dara, worksheetnya sudah
Kerjakan coba di belakangnya halaman berapa ini? Nah, untuk worksheetnya ada 2 ya anak-anak ya, halaman 40. Yang satu itu silakan dihafalkan ya. Nah, bisa dilakukan kayak tadi, kayak Ar-Rahman Maha Pengasih, tapi diganti Al-Qabid itu ya. Coba sebelum Ustaz Al-Qabid kita nyanyi bareng-bareng. Coba dinyalakan Ustaz. Dilihat modulnya sama-sama ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ar-Rahman Maha Bukan Ar-Rahman, kita ganti Al-Qabid bersama-sama. Al-Qabid Maha menyempitkan, Al-Baqi Maha melapangkan, Al-Qabid Maha merendahkan, Ar-Rafi Maha meninggikan, Al-Mu'is Maha memuliakan, Al-Mu'min Maha menghinakan, As-Sami Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat, Al-Hakam Maha menetapkan, Al-Adlu yang Maha adil, Al-Latif yang Maha lembut, Al-Latif yang Maha lembut ya. Kita baca 2 kali yang Al-Latif. Nah itu ya. Nadanya sama kayak Ar-Rahman ya. Ini menghafalkan, maka boleh enggak sekarang, kalau belum hafal tidak apa-apa. Yang penting yang bawahnya ya, tugas mandiri. Hubungkan dengan garis lafadz Asmaul Husna dan artinya dengan benar. Nah, tinggal ditarik garis ya. Nah, itu saja tugas dari Ustadzah Hurun ya, untuk menghafalkannya supaya mudah. Nadanya seperti Ar-Rahman Maha Pengasih. Nah, itu sama nadanya ya. Oke, sekian dulu dari Ustadzah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Thank you very much Ustadzah Qurun. Oke, anak-anak hebat. Untuk Al-Islam nanti dikerjakan, ditarik garis ya. Tadi kata Ustadzah Qurun ditarik garis saja. Sudah ada di modulnya, keterangannya, tinggal menarik garis. Sudah selesai apa belum menarik garisnya? Coba Ustadzah mau cek. Oh, untuk yang atas, halaman 40 yang atas. Oh, Mbak Nyima sudah selesai warna-warni menarik garisnya. Untuk yang atas itu menghafalkan Asmaul Husna, diberi waktu sama Ustadzah Qurun 1 minggu untuk mengisi centang-centangnya. Nanti di pertanyaannya akan dicek Ustadzah Qurun. Nah, punya Mbak Nyimas tadi sudah hafal semua, sudah dicentang semua. Dihafalkan nadanya seperti Ar-Rahman tadi ya. Wah, hebat sekali, luar biasa. Siapa yang sudah selesai mengerjakan Al-Islam angkat tangan. Wih, ada yang berwarna-warni, punya siapa itu tadi Ustadz? Yang di slide pertama, bagus sekali diwarna-warni tiap kotak. Oh, atas slide kedua Ustadz, slide kedua. Siapa tadi itu? Bagus sekali, setiap kotaknya diberi warna, luar biasa. Oh, punyanya Mas Abizar ternyata warna-warni, keren, luar biasa. Terima kasih Mas Abizar. Wah, bagus sekali. Oke, matur nuwun Mas Abizar, thank you very much. Oke, sudah apa belum Al-Islamnya? Oh, Mbak Azima juga di blog.
Good, mana ini? Oh, di blok dari atas. Very good. Oh, sudah, yang atas juga sudah dikerjakan. Siapa lagi yang sudah? Sebelum kita belajar yang selanjutnya. Siapa lagi? Oke. Sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai, Ustadz Andri punya lagu. Karena minggu ini tema kita itu kan masih lingkungan dan alam Indonesia. Alam Indonesia kita itu terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Itu pulau-pulau yang besar. Pulau-pulau kecilnya juga banyak sekali. Nah, ini Ustazah Andri punya lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh salah satu ustazah di kelas 2. Kira-kira lagunya apa ya? Nanti bisa ikut bernyanyi ya. Ada teksnya juga. Sambil mengerjakan Al-Islam yang belum selesai, Ustazah setelkan lagu tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Siap Ustadz? Oke, ini lagunya saja ya. Ada lagu ini lagu-lagu pulau yang ada di Indonesia berhubungan dengan worksheet yang akan kita kerjakan setelah ini. Boleh sambil ikut bernyanyi, rumah. Tujuh 17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Kira-kira suaranya siapa ya ini? Pulau besar. Suaranya siapa ya? Oh, Mbak Naswa menjawab. Aku tahu Ustazah, suaranya siapa ini? Siapa ya? Suaranya siapa ya ini? Sebentar, nanti video klipnya akan ditayangkan. 17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Wah, itu tadi. Itulah Ayo, pulau setelah ini besar saya yang tayangkan. ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Suaranya siapa itu tadi? Ada yang mengenali? Suaranya siapa? Suaranya Loh, ada Andri. Iya, itu tadi suaranya Ustazah Lili menyanyikan lagu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oke. Oke, anak-anak hebat, Al-Islamnya sudah selesai belum? Kalau Al-Islamnya sudah selesai, silakan disiapkan krayon, gunting, pensil, dan lem. Sudah siap? Silakan diambil. Boleh menyiapkan gunting, pensil, lem, dan krayon. Serta worksheet Pulau Indonesia yang ada tulisannya yang ada di luar ya. Loh, gambarnya Ustazah hilang. Pulau, ada tulisan pulau di Indonesia. Dan yang gambar pulau-pulaunya disiapkan. Ini di luarnya worksheet kemarin Ustazah selipkan. Oke Mbak Naswa, good. 2 lembar, disiapkan 2 lembar ini. Satunya yang ada tulisan pulau di Indonesia.
Satunya yang gambar pulau-pulau. Ini punya Ustazah sudah diwarnai, makanya hilang. Oke, sudah disiapkan? Ustazah setelkan lagi lagunya ya, sambil diingat-ingat pulau-pulau apa saja yang ada di Indonesia. Nanti akan membuat prakarya. Ya, kita akan membuat prakarya tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Al-Islamnya silakan diletakkan, kita bukanya, kita menyiapkan lembar pulau-pulau yang ada di Indonesia, ya. Sekarang langkah pertama, kita sebasmalah terlebih dahulu. Sebasmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Andri akan menjelaskan, bentar Ustazah ambil dulu. Tadi kata Ustazah Lili, pulau-pulau di Indonesia itu ada 5 pulau terbesarnya. Kita berada di pulau apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Kita berada di pulau apa? Oh belum tahu Ustazah. Kita ada di Pulau Jawa. Good Mbak Gandes, Mbak Naya juga. Kita ada di Pulau Jawa. Hilang enggak ini? Oh hilang Ustadz. Ya, ternyata jadi hilang. Ini adalah Pulau Jawa. Bentar, masih dibetulkan sama Ustadz. Pulau Jawa ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jogja. Ini ya, enggak apa-apa hilang sedikit. Ini Pulau Jawa, bentuknya tidur panjang, ini Pulau Jawa. Ya. Oke, karena warnanya hijau jadi hilang. Pulau yang paling atas yang berada di sebelah barat adalah Pulau Sumatera. Seperti Pulau Jawa tapi dia berdiri, namanya Pulau Sumatera. Ya, ini Pulau Sumatera. Kalau tadi kita adalah Pulau Jawa, hampir mirip tapi berbeda ya. Kalau Sumatera posisinya tidur ke atas gini, kalau yang Jawa tidur melintang. Nah, mohon maaf tampilannya seperti ini. Di sebelahnya Pulau Sumatera ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini berdekatan dengan Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Ini Pulau Kalimantan, ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Ada pulau yang bentuknya seperti huruf K, wah ini hilang semua, ini K. Pulau apa ini namanya? Dibaca pulau apa ini? Sulawesi. Ada Makassar, ya Mamuju, ini Pulau Sulawesi. Ujung timur, paling timur Indonesia, waktu Indonesia Timur, beda 2 jam dengan kita yang ada di Indonesia Barat, ada Pulau Papua. Ini pulaunya seperti ini. Oke, sudah? Ini, diperhatikan video berikut ini sama tampilan yang ada di layarnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Silakan Ustazah lihatkan, boleh sambil mewarnai pulau-pulaunya ya. Silakan boleh diwarnai pulau-pulaunya sambil dilihat pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang lembar ini boleh sambil diwarnai. Ya, yang gambar pulau-pulau boleh diwarnai terlebih dahulu. Kalau Ustaz warnanya hijau, warna kuning, biru untuk lautnya, boleh diwarnai sambil melihat video berikut ini.
17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. 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 Tujuh 17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. 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 Satu kali lagi ya, sambil mewarnai ya, sambil mewarnai, sambil menyaksikan video dari Ustadz-Ustadzah berikut ini. Dihafalkan lagunya, pulau-pulaunya sama gambar bentuk pulaunya tadi, oke? Sambil mewarnai, kita lihat lagi dari Ustadz-Ustadzah. Oh, Mbak Ganda sudah diwarna, very good. Ya, Mbak Alia diwarna sambil mewarnai, Mbak Sila, good. Mewarnai, oh Mbak Alia sudah, oke, sambil mewarnai, sambil mendengarkan lagu berikut. Tujuh 17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah pulau besar yang ada di Indonesia. Itulah Tujuh 17.000 pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan
Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. 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 Tujuh belas ribu pulau di Indonesia. Pulau-pulau terbesarnya jumlahnya ada 5. Ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan Papua. Hey, itulah pulau besar yang ada di Indonesia. 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 Warnainya anak hebat. Oke, Mbak Nyimas, good. Oke. Mewarnainya boleh seperti Ustazah tadi, warna hijau. Warna hijau itu menunjukkan kalau datarannya rendah. Kalau warna kuning hingga orange itu datarannya tinggi atau pegunungan. Ya. Oke, good Mbak Raya, boleh itu Pulau Kalimantan yang sudah diwarnai punya Mbak Raya. Very good. Iya, Mbak Nyimas juga sudah mau. Oh, Mbak Kia juga sudah mewarnai. Aku mau tak kasih pulauku warna ungu, boleh enggak? Boleh. Kreasi kalian masing-masing mewarnai pulaunya. Ada pulau-pulau banyak sekali. Oh, ini Ustadz Andri muncul di sini. Ya, ini pulau-pulau yang ada di Indonesia sudah Ustadzah gunting punyanya Ustadzah dan sudah Ustadzah beri nama. Nanti setelah kalian mewarnai, oh hilang ya Ustadz ya. Ini Pulau Sumatera. Oke, tunggu. Ya udah, Ustazah majukan aja ya. Maju lagi. Oke, ini adalah Pulau Sumatera. Boleh diberi tulisan seperti Ustazah gini ya. Sumatera. Kalau yang sudah diwarna, diberi nama Pulau Sumatera. Letaknya ada di mana? Ustazah akan menempelkan terlebih dahulu. Caranya nanti, langkah kerja kita untuk membuat peta pulau di Indonesia. Setelah kalian mewarnai pulau-pulau ini tadi, silakan kalian gunting. Punya Ustazah Andri diberi warna hijau, kuning, dan yang biru ini adalah laut. Pulau-pulau kita itu dikelilingi oleh laut dan samudra. Pulau Sumatera akan Ustazah Andri tempel. Di manakah letak Pulau Sumatera? Seperti yang ditampilkan di video tadi, Pulau Sumatera berada di ujung paling barat, ya, Pulau Indonesia. Pulau
Pulau Sumatera Ustazah Andri tempelkan paling di sini. Untuk yang bingkainya yang ada tulisan Pulau Indonesia, boleh kalian beri hiasan. Kalau Ustazah Andri ini Ustazah beri kertas kokoru. Warnanya merah dan putih ya. Ini kertas kokoru. Ustazah tempel Pulau Sumatera. Ya, sambil diiringi lagu-lagu dari Indonesia. Setelah itu, Ustazah punya Pulau Jawa. Silakan kalian cocokkan dan beri nama ya. Pulau Jawa. Ustazah tempel, ada di mana Pulau Jawa? Sudah Ustazah tempel 2, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ya, ini Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Boleh diberi nama ya. Bentuknya seperti apa ini? Seperti ayam ya. Seperti katak katanya Ustadz. Nah, ini Pulau Kalimantan. Boleh diberi tulisan sendiri. Letaknya ada di mana ya Pulau Kalimantan? Sudah ada 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Untuk Pulau Papua, itu yang sebelah sini, ini sudah luar negeri, yaitu Papua Nugini. Jadi tidak usah diwarna, tidak apa-apa. Nanti kita guntingnya mulai dari garis perbatasan negaranya ya. Saya gunting dulu. Mendaki jalan pandai sikit, menurun jalan kebiaro, bila hati indah mampe awak tak kicra, oi oi ayam delape. Untuk Pulau Papua, tadi batas yang sebelah sini itu sudah berbatasan dengan negara Papua Nugini. Jadi Ustazah potong langsung di bagian garis yang lurus ya. Oke, kalau ini Papua masih Pulau Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini, negara lain yang bentuknya seperti huruf K. Ini adalah Pulau Sulawesi. Ya, Pulau Sulawesi kita tempel terlebih dahulu sebelum ke Pulau Papua. Pulau Sulawesi berdekatan dengan Pulau Kalimantan. Paling ujung barat Pulau Sumatera. Bagian bawah Pulau Jawa. Atasnya Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Ujung paling timur Indonesia adalah Papua. Dengan lagunya Yamko Rambe Yamko biasanya kita dengarkan setiap hari. Oke, Ustazah tempel ya. Ipan jajah
Inilah 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Seperti lagunya Ustazah Lili tadi. Untuk yang kecil-kecil 2 ini pulau apa? Untuk yang kecil 2 ini, yang bentuknya seperti apa ini? Seperti rempeyek ya, remahan rempeyek. Peyek seperti peyek udang, peyek kacang. Ini Nusa Tenggara Barat. Yang pernah ke Lombok, Lombok ada di sini ya, Nusa Tenggara Barat. Iya, ini Pulau Nusa Tenggara berdekatan dengan Pulau Bali. NTB ini lebih kecil ya dari Pulau Jawa. Pulau kecil, NTB, NTT itu pulau kecil. Nanti boleh ditempel di sini. Dan untuk Maluku, Maluku ini berada di perbatasan Sulawesi dan Papua. Iya, yang 2 ini boleh nggak ditempel ya, karena kita belajarnya pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besarnya ada 5, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Yang pulau kecilnya ndak Ustazah tempel, nanti sudah ada di sini nih. Untuk Maluku sudah ada di sini, antara Sulawesi dan Papua. Untuk Nusa Tenggara Ustazah tempel nggak apa-apa ya, meskipun ukurannya lebih besar, harusnya lebih kecil. Ini sudah diperbesar, nggak kelihatan ya tulisannya, nggak apa-apa. Nanti Ustazah kasih keterangan di sini. Sumatera. Ini dia pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera. Ini ya tulisannya seperti ini. Ada Pulau Jawa. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Coba Ustazah mau lihat yang lain. Nanti boleh ini diwarna ya. Setelah ditulis, ditempel, nanti kita warna, beri warna. Warna seperti laut, karena kita dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan laut-laut yang ada di Indonesia. Boleh nanti diwarna, di blok laut-lautnya. Oke. Setelah ditempel, boleh dihias di blok. Kita ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Oke. Sudah apa belum? Bisa dicek Ustadz, anak-anak sudah selesai apa belum? Oh sudah muncul. Sudah? Ya. Ada Pulau Sumatera, Jawa. Kita dengarkan lagu-lagu daerah Indonesia, rasa cinta kita terhadap Indonesia. Nanti boleh diberi bingkai sendiri, dihias sendiri ya. Ini Ustazah kebetulan pakai kertas kokor. Sesuai
sesuai kreasi masing-masing. Ini lagu dari Pulau Madura. Tanduk Maceng ya Ustadz ya. Ini Pulau Madura itu berdekatan dengan Surabaya, juga termasuk Pulau Jawa. Dihubungkan oleh jembatan Suramadu. Siapa yang pernah melewati jembatan Suramadu? Siapa pernah lewat jembatan Suramadu? Oh, pernah. Menyeberang ke Pulau Madura melewati Suramadu. Oh, Mbak Nida ini, neneknya ada di Madura Mbak Nida ini. Oke, kita belajar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau besar, ada 5 pulau. Madura itu tergolong pulau yang kecil ya. Pulau besarnya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Oke, nanti boleh ditambah lagi. Oh, nggak kelihatan. Sip. Nanti boleh dihias warna-warni, aku tak kasih warna-warni. Boleh, Ustazah tulisannya Ustazah tebelin dulu. Jadi oke, Ustazah tulis lagi atasnya biar kelihatan. Ternyata enggak kelihatan. Siapa yang sudah selesai? Bisa ditunjukkan? Ada yang sudah? Oh, Mbak Bita masih berwarna. Oh, Mbak Nyimas masih di warna. Setelah ini ditempel sesuai urutannya ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kalau ada yang masih belum paham letak-letaknya, boleh melihat peta Indonesia. Oke? Setelah ini kita berdoa dan boleh dilanjutkan setelah Zoom karena sudah jam 10.30. Wih, Mas Devdan serius sekali. Ustazah mundurkan ya. Kita berdoa ya. Oke, sambil kita berdoa ya. Nanti boleh dilanjutkan. Semuanya diletakkan terlebih dahulu karena sudah jam 10. Kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu boleh dilanjutkan. Setelah selesai, difoto, dikirim ke Google Classroom atau ke WA-nya Ustadz Ustadzah. Oke. Kita akhiri dengan berdoa. Ada Mr. Rasya Bowling Class Dibar from Cycling. Yang lain diletakkan lebih dahulu ya. Mbak Maza, Miss Maza, kita pimpin doa ya. Oke, setelah ini nanti dilanjutkan lagi. Berdoa dulu. Ayo ditelan dulu itu yang dimakan. Pimpin temannya berdoa. Boleh dinyalakan? Oh masih makan. Oh nggak bisa. Oke tunggu, masih dinyalakan sama Ustadz. Maamnya diletakkan dulu. Oke. Semuanya alat tulisnya diletakkan, nanti setelah Zoom boleh dilanjut. Waktunya 1 hari ini ya. Nanti sampai sore Ustadz tunggu untuk tugas hari ini. Pulau di Indonesia. Yuk. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Say thank you. Thank you. Very much, Ustazah Andri. And Ustazah. You're welcome Mr. Rasya, Miss Maza, and Mr. Dibar. Di manakah Mr. Dibar? Ayo, ready? Ready to pray. Hands up.
hands up, hands up. Semuanya yuk siap berdoa semuanya. Tunggu Mas Rasya. Ustazah cek dulu teman-temannya sudah siap berdoa apa belum. Ayo Mbak Elora diletakkan dulu alat tulisnya. Diletakkan dulu semuanya alat tulisnya. Kita berdoa dulu. Good, very good. Yuk bilang let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much Mr. and Miss Maza. Oke anak-anak hebat, untuk tugas KTK ini boleh dilanjutkan setelah Zoom. Kalau belum jelas letak-letaknya boleh membuka peta Indonesia yang punya ya. Ya, oke. Sampai jumpa besok lagi anak-anak hebat. Terima kasih untuk hadir di sini. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boleh dilanjutkan di spotlight Ustadz yang sudah mengerjakan, yang masih melanjutkan mengerjakannya. Thank you Mbak Gandes, Mbak Raya sudah diwarnai, nanti tinggal digunting dan ditempel. Oke Mbak Davina, Mbak Naswa sudah diwarnai, nanti tinggal digunting dan ditempel. Siapa lagi yang sudah selesai mewarnainya? Oh Mbak Davina sudah menggunting. Mbak Arwen juga sudah digunting, tinggal ditempel. Very good. Mbak Orlin sudah selesai belum? Sudah diwarna. Boleh dilanjutkan ya, setelah Zoom ditutup silakan dilanjutkan. Sampai jumpa besok anak-anak hebat. Thank you Mbak Gandes, Mas Faiz, Mas Hasan, Mas Rasya, Mas K, Mas Devdan, Mas Adnan, Mas Azam. Thank you very much. Mas Hasan, very good. Mas Gavin, good. Terima kasih anak-anak hebat, luar biasa.